swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR, dan juga pihak lainnya. Kalau nanti di proses penyidikan akan berkembang. Sosok Halim Kala, adik Wapres Jusuf Kala yang terjerat kasus korupsi PLTU Mangkrak. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor, Polri menetapkan pengusaha Halim Kala, HK, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, 1 Kalimantan Barat, Kalbar, di Kabupaten Mempawah, Kalbar. Pidana itu menyebabkan kerugian negara mencapai $64.410.523 AS dan $329.199.898.518 atau mencapai 1,3 triliun rupiah bila dikonversikan ke rupiah. Diketahui, Halim Kala adalah adik dari Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kala, JK, Halim Kala, HK. Selain Halim Kala, polisi juga menetapkan Dirut PLN periode 2008 hingga 2009 Fahmi Mohtar, FM, sebagai tersangka. Yang pertama ini tersangka FM. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai beliau sebagai direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR, dan juga pihak lainnya. Kalau nanti di proses penyidikan akan berkembang. Ujar Kakortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025. Cahyono memaparkan, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar 2X 50 MW ini terjadi dalam rentang tahun 2008 hingga 2018. Ini sudah terjadi korespondensi, artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksana pekerjaan. Dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga ini terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sampai dengan tahun 2018 itu, sejak tahun 2008 sampai 2018 itu diadilin terus. Jelas Cahyono. Akibat dari pekerjaan itu, kata Cahyono, pembangunan PLTU 1 Kalbar mangkrak. Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, pun telah menyatakan total loss dari proyek PLTU 1 Kalbar. Dalam kasus ini, polisi belum menahan para tersangka. Sosok Halim Kala dikenal sebagai pebisnis yang piawai melihat peluang pasar. Meskipun pernah dihajar badai krisis moneter 1998, bisnis yang dibangunnya tetap dapat bertahan. Pada tahun 2006, pria kelahiran Ujung Pandang, 1 Oktober 1957, itu menjadi pengusaha satu-satunya yang berani memperkenalkan Digital Cinema System, DCS, di Indonesia. DCS itu menjadi revolusi teknologi dalam pembuatan, peredaran, dan penayangan film di bioskop. Pendidikan terakhir Halim dari State Univ of New York at Buffalo, USA. Halim Kala pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2009. Dikutip dari situs resmi KPU RI, Halim pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 periode 2009 hingga 2014. Dia tercatat sebagai Direktur Utama Intim Wira Energi Wisma Nusantara Jakarta dan Direktur PT BRN. Sementara itu, di antara karyanya yang sempat mengangkat derajat Indonesia adalah kendaraan listrik melalui HK Auto, meski masih dalam bentuk prototipe. Kendaraan listrik itu diberi nama Smooth, Aerolis, dan Trollis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.